Ini adalah kebun serai wangi di Kelurahan Arse Dauli, Kecamatan Arse, di daerah Tapanuli Selatan. Komoditas ini sekarang cukup banyak digandrungi orang, karena selain perawatan yang murah meriah, juga hama untuk tanaman ini hampir dinyatakan tidak ada. Kebun ini cukup luas dan sudah menghasilkan minyak asirih dari serai wangi. Nah, kita bisa lihat di sana jauh. Itu adalah lahan baru yang mau ditanami, belum nampak. Di sebelahnya sudah menjulang tinggi. Mungkin minggu-minggu ini akan diusahakan dan dimasak di ketel bawah seperti itu. Di bawah kita lihat ada tempat untuk memasak dari daun serai. Kita lihat di atas juga itu sudah cukup tua dan lebat daunnya, sudah bisa dipangkas dan langsung dimasak. Nanti akan kita lihat ketel pemasakan di daerah sebelahnya, atau ada satu lagi di sana, seorang pengusaha serai wangi juga. Di hamparan lahan seperti ini, walaupun dia lahannya tidak datar, untuk serai wangi ini cukup bagus ya. Dengan intensitas cahaya 60% pun minyak asiri dari serai wangi ini sudah cukup bagus ya. Bisa kita lihat di atas. Cukup luas kan, dan bersebelahan sana. Ke bawah ada jurang. Kenapa ketel itu harus dibuat di bawah bukan di atas? Karena dalam pemasakan air cukup banyak kita butuhkan, karena di bawah ada sumber air yang cukup lumayan banyak, makanya diusahakan ke sini. Ya, jalan ke sini cukup berliku juga dan menanjak. Nah, lahan ini hampir dinyatakan topografinya cukup miring. Tapi tidak masalah untuk tanaman serai wangi seperti ini. Untuk daerah Tapanuli Selatan mungkin ini salah satu lahan terluas untuk pengembangan serai wangi atau budidaya serai wangi. Yang ini cukup bagus, intensitas cahaya hampir dinyatakan full atau hampir 100%, karena tidak dinaungi atau ditanam di sela-sela tanaman lainnya. Nah, bisa kita lihat di sebelahnya ada lahan baru ya, di sebelahnya lahan yang sudah mulai panen tuh. Nah, kalau ada yang berminat mengembangkan serai wangi, boleh sedikit datang ke sini dan studi banding. Juga kalau memang susah untuk mencari bibit, nah di sini sudah cukup banyak nih, tinggal temui. Nanti bisa dinegosiasikan salah harga bibit dan proses pengelolaannya dari daun sampai minyak asiri. Nanti kita lihat bagaimana hasil dari proses penyulingan dari daun serai wangi ini menjadi minyak asiri yang banyak dipakai untuk kepentingan farmasi ya, produksi wewangian, dan juga untuk obat-obatan ya. Kita lihat tuh udah di bawah sana ketel pengelolaan. Ini adalah ketel pemasakan daun serai wangi, bisa dilihat. Ini tungku pemasakannya langsung ditanamkan tanah bawah. Ini pemasukannya, tengok, bisa lihat tuh. Ketel ini akan terus bekerja, dan satu ketel ini bisa memuat daun serai wangi kurang lebih 100 sampai 150 kg. Ini dia daunnya tuh, udah jadi. Dari pemanasan seperti ini, uapnya ini nanti akan dialirkan melalui pipa kecil ini seperti ini. Sebelum sampai ke sana, ini akan didinginkan dulu di bak pendingin. Ini dia baknya. Bisa kita lihat tuh. Nah, terus sampai ngalir di sini.
Ini pengeluarannya tuh. Hasilnya jadi seperti ini. Ini dia minyak serehnya tuh ya, udah kurang lebih hampir setengah liter ya. Ini kilang pemasakan sudah beroperasi kurang lebih 8 bulan. Bisa kita lihat sampah atau sisa dari daun-daun serai wangi ini masih menumpuk di sini. Ini belum dikelola, walaupun dia sekedar sisa, nanti ini akan bisa diolah lagi, bisa untuk pakan ternak dan yang lain. Sampelnya sudah kita kasih ke beberapa laboratorium di Universitas Sumatera Utara dan dinas-dinas terkait. Ini yang baru dipotong tuh, baru tumbuh dia. Ini serai wanginya ditumpang sarikan dengan karet di daerah Arsenauli. Bisa dilihat tuh di situ hilangnya tadi ya, dengan hilang yang sudah cukup bagus seperti ini dan tidak terlalu tradisional lagi. Ini kita lihat, cuma kalau pembakaran masih tetap memakai kayu bakar tuh. Api yang dari sini langsung ke tungku besar seperti ini ya, dan dari atas air terus dialirkan tuh seperti itu tuh. Tuh air di situ, ada tangki di atasnya ya. Nanti uap yang dari sini dialirkan terus ke sana. Kita lihat tuh ya. Nanti Om Keling akan cerita lagi lebih detail tentang budidaya serai wangi ini. Ini hanya sekedar perkenalan aja ya, karena minyak asiri ini sangat banyak jenisnya dan diolah dari berbagai daun-daun. Nanti ya ada yang dari daun nilam, ada yang dari daun eukaliptus akan menghasilkan minyak kayu putih, nanti dari nilam akan menghasilkan minyak nilam, dari daun serai wangi yang dihasilkan minyak asiri serai wangi. Ada juga nanti dari gambir akan menghasilkan getah gambir. Ini dia daunnya ya. Ini begitu dipotong bisa langsung dimasak, tapi dikeringkan juga sih nggak apa-apa sebenarnya, lebih bagus. Oke, dari kilang serai wangi atau sangge-sangge dalam bahasa Tapanuli, Om Keling akan selalu berbagi kepada teman-teman semua ya. Nanti di kesempatan berikutnya Om Keling akan berbagi teknik penanaman ya, pengelolaan sampai pemasakan dan hitung-hitungannya secara detail bagaimana, karena ini termasuk komoditas unggul dan juga bisa untuk menambah income dari pendapatan kita ya. Oke, terima kasih. Itu aja yang mungkin bisa Om Keling sampaikan. Semoga bermanfaat.